Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di hari dan di waktu yang mulia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul berjamaah, melakukan rutinitas kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat berjamaah, berdoa dan bermohon kita kepada Allah. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita laksanakan, dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah modal, bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling terbaik dan paling mulia di sisi Allah juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dari hal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 4 macam. Pertama, mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada manusia yang terlahir ke dunia ini, ma'asyiral muslimin, statusnya adalah beriman. Makna beriman adalah orang tuanya beriman.
Karena Nabi juga mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Lahir dalam keadaan beriman, wa yahya mu'minan, dan hidup dalam keadaan beriman. Bahkan luar biasa, salat berjamaah dijaganya, kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah dijaganya dengan baik. Kemudian ditambahnya pula dengan amaliyah sunnah untuk mendekatkan dan menguatkan keimanan yang telah diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Wa yamutu mu'minan, orang yang telah membangun nilai imannya tersebut, semakin hari semakin dikuatkannya sampai dia mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan beriman, dididik dengan pendidikan Islam, dengan orang tua yang Islam atau yang beriman, kemudian hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Semua kita yang hadir di sini pasti mengharapkan yang ini, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, ada manusia yang hidup di dunia ini mayuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Lahir dalam keadaan kafir, maknanya dia hidup dalam lingkungan kafir, dididik dengan ajaran-ajaran kafir, kemudian hidup menjalani kehidupan di dunia ini sampai kematian datang kepadanya, mati dalam keadaan kafir. Orang seperti ini dia tidak wajib berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena syarat diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah adalah beriman. Sementara orang yang mengingkari kebenaran ajaran Islam, mengingkari kebenaran Allah, mengingkari Allah sebagai Tuhan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Maka kelompok yang kedua ini hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, dia tidak wajib beribadah dan nanti di akhirat wajib dia mendapatkan atau masuk ke dalam neraka Allah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ada manusia yang hidup di dunia ini mayuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Lahir dalam lingkungan yang beriman, orang tuanya beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan tak terkecuali ada yang alumni pesantren, kemudian mati dalam keadaan kafir, wal iyazubillah. Beribadah bolak-balik ke Mekah, berjamaah 5 waktu salat di masjid dijaganya dengan baik, namun karena kekuasaan, karena dunia, karena hawa nafsu, karena dorongan setan, menyebabkan dia mengingkari kebenaran ajaran Islam, mati dalam keadaan murtad. Ada orang seperti ini, tentu ada, dan bahkan banyak kenyataan kita lihat. Ada yang masuk dalam aliran sesat, ajaran sesat, dengan alasan mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril dan lain sebagainya. Awalnya dia taat, kemudian akidahnya menyimpang, mati dalam keadaan menyimpang tersebut, maka tempatnya adalah neraka. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ada manusia itu yang mayuladu kafiran, lahir dalam lingkungan kafir, wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir, wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan beriman. Seminggu sebelum kematian datang kepadanya, dia diberikan hidayah oleh Allah. Sebulan sebelum Allah menjemput ajalnya, dia diberi petunjuk oleh Allah dengan dinul Islam. Setahun sebelum malaikat Israel menyampaikan tugas dari Allah mencabut nyawanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena selama ini dia hidup dalam keadaan kafir, bergelimbangan harta dan lain sebagainya.
Dia tak peduli dengan panggilan Allah, dengan seruan Rasulullah. Namun hidayah Allah siapa yang tahu? Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan dia masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di surganya Allah. Maka di antara 4 hal ini, ma'asyiral muslimin, tentu kita semua menginginkan posisi yang pertama, bahwa kita terlahir dalam lingkungan yang beriman, dan kita saat sekarang ini tentu semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan bagaimana dengan kematian kita nanti? Wallahu a'lam. Yang pasti, ma'asyiral muslimin, kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Selama nafas hidung masih ditempuh oleh nafas, selama anggota fisik dan tubuh kita masih bernyawa, maka selama itu pula kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita lalui. Lebih kurang 2 pekan kita ditinggalkan oleh Ramadan. Beruntunglah bagi kita yang Ramadan kemarin itu bisa mempergunakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memperbanyak pundi-pundi dan amalan-amalan soleh. Karena kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, apakah Ramadan yang akan datang, apakah Allah masih beri kesempatan kepada kita atau tidak. Dan bahkan dalam realita kehidupan, sehari sebelum Ramadan ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si anu. Bahkan bukan hanya orang yang umur 75 tahun saja yang diumumkan di masjid, orang yang umur 30-an tahun pun juga diumumkan di masjid. Ini menandakan kepada kita, ma'asyiral muslimin, kenapa Allah rahasiakan kematian kepada setiap kita, kepada manusia, agar kita selalu waspada dan menjaga diri dengan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Maka senantiasalah kita menjaga nilai istiqomah kita kepada Allah dengan cara pertama, dekati majelis ilmu. Termasuk, ma'asyiral muslimin, hadir kita di rumah Allah mendengarkan tausiah hari ini, itu adalah bagian daripada menumbuh kembangkan nilai iman yang ada dalam diri kita. Maka rugi besar bagi kita. Ada sebagian di antara kita yang hadir ke masjid hanya setiap hari Jumat mendengarkan pengajian, dan itu pun bukan fokus mendengarkan khatib berkhutbah, tapi pergi tidur ke masjid. Ada di antara sebagian kita yang tidak mengerti dengan adab dalam sholat Jumat, yang melangkahi kudu kawan. Dan bahkan ada yang berwudu, ma'asyiral muslimin, karena ramainya orang berwudu tak sempurna basuhannya. Tangan hanya sampai di sini dibasuh. Ada yang seperti itu. Bagaimana kita akan meningkatkan keimanan kepada Allah sementara secara syariat saja kita sudah tidak ada ilmu di situ? Maka mendekati majelis ilmu adalah bagian daripada meningkatkan keimanan kepada Allah, merupakan jalan untuk istiqamah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah dengan keimanan tersebut kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah turun kepada mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu rusuh, bergembiralah dengan surga yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka inilah kelebihan orang yang istiqamah dengan nilai iman dan takwa yang telah dimilikinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati dalam keadaan istiqamah beribadah kepada Allah, maka sudah pasti wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuknya adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kita melihat
Orang yang semakin tua diberikan umur oleh Allah, semakin dia menjadi manusia yang lansia, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah manusia yang terbaik. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling terbaik? Lalu Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang diberikan panjang umur oleh Allah dan baik amalan-amalan yang dilakukannya. Maka ketika kesempatan diberikan oleh Allah, fisik masih sehat, masih bugar, masih kuat, jangan berhenti kaki kita melangkah ke masjid salat berjamaah. Jangan tinggalkan majelis ilmu, ramaikan rumah Allah ini. Karena di saat kita melakukan hal yang seperti itu, insya Allah kita pun akan dijaga nilai iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan waktu yang sangat mustajab berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Makna turun di sini adalah Allah akan sangat dekat dengan orang yang beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "May yad'uni astajibu lahu." Siapa saja yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Wa may yas'alni fa'u'tiya lahu. Siapa saja yang meminta, aku akan beri. Wa may yastaghfiru li fa'astaghfiru lahu. Siapa saja yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, fa'ughfira lahu, saya akan berikan keampunan untuknya. Maka jaga nilai iman kita, ma'asyiral muslimin, dengan cara bangun di sepertiga malam. Dan Ramadan telah melatih kita selama ini untuk bangun sahur, untuk bangun sebelum subuh. Gunanya untuk apa? Agar di luar bulan Ramadan kita terbiasa bangun sebelum subuh. Karena itu adalah waktu yang sangat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengajarkan agar kita senantiasa hati kita dijaga oleh Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik." Wahai yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, teguhkan, kuatkan hatiku dalam agama dan ketaatan kepadamu. Bermohon kepada Allah agar hati dan iman kita dijaga oleh Allah. Allah juga menyuruh kita untuk berdoa di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mohon kepada Allah dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah, jangan sampai Allah cabut hidayah tersebut. Makanya ibadah sholat yang kita lakukan secara filosofisnya, kita disuruh untuk meminta hidayah terus kepada Allah dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ibadah wajib rakaat 17 kali sehari semalam kita mengucapkan kalimat ini agar iman kita kokoh. Ditambah lagi dengan solat-solat sunnah yang kita lakukan, pasti membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah inilah tugas kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan melalui khutbah yang pendek ini kita senantiasa bisa beristiqamah pasca Ramadan. Karena Tuhan kita dalam bulan Ramadan juga Tuhan kita di luar bulan Ramadan, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Orang yang bulan ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Orang yang tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.